Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Bertemu lagi dengan saya Tri Joko Waluyo di Diklat Perhubungan yang dilaksanakan di Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran pada kelas rating engine kelompok 2 ya, Able Engine ya, Able Engine kelompok 2. Dan pada hari ini, pagi ini kita akan mempelajari tentang hukum maritim. Kenapa hukum maritim ini sangat penting buat kita walaupun kita sebagai rating yang melakukan tugas pekerjaan di kamar mesin ya. Karena salah satu daripada hukum adalah untuk mengetahui hak-hak dan kewajiban kita sebagai seorang pelaut. Nanti kita akan pelajari tentang pasal-pasal mengenai kepelautan sehingga kita paham hak dan kewajiban kita. Untuk sebagai pembukaannya kita dasar-dasar daripada hukum maritim itu ya. Pentingnya pemahaman hukum maritim guna menjaga profesionalitas pelaut Indonesia. Kita sebagai profesi sebagai pelaut tentu sekarang sangat dijaga profesionalitasnya karena pelaut itu semakin banyak ya. Kita semakin banyak saingan, kawan-kawan di sini, dan semua sekarang harus bersertifikasi. Ya mungkin ketika zaman saya belajar tahun 80-an, ya itu tidak dibutuhkanlah. Mungkin hanya sertifikat ijazah, kalau untuk rating itu cukup SKP, surat kecakapan pelaut, buku pelaut, dan paspor kalau yang ini keluar. Tapi di era sekarang, karena banyaknya peraturan yang dibuat karena adanya eksiden-eksiden. Sedangkan eksiden itu terjadi karena 80%, 75-80% itu karena human error, karena kesalahan manusianya. Makanya ditingkatkanlah profesionalitas pelaut itu kompetensinya, ya. Sehingga sekarang mau jadi rating, mau jadi able, mau jadi itu pun harus punya sertifikasi bahwa orang ini sudah berkompetens untuk menjadi seorang oiler, seorang engine foreman. Sekarang pun bagi teman-teman yang kerja di offshore itu untuk mengoperatorkan kren aja harus punya sertifikat, ya. Jadi semua sekarang bersertifikasi. Sebagai dasar bahwa kenapa negara Indonesia disebut sebagai negara Nusantara, karena Indonesia adalah negara lautan yang ditaburi oleh pulau-pulau. Ya, kita ketika mungkin SMP, SMA belajar geografi bahwa Indonesia itu memiliki 17.499 pulau, terbentang dari Sabang hingga Merauke dengan luas total wilayah Indonesia sekitar 7,81 juta kilometer persegi. Dari total luas wilayah tersebut, 3,25 juta kilometer adalah lautan. Ya. 2,55 juta kilometer persegi adalah zona ekonomi eksklusif, itu pun masih lautan. Hanya sekitar 2,01 juta kilometer persegi yang berupa daratan. Jadi dari 7,81 juta, yang daratan full itu hanya 2,1 juta kilometer persegi yang berupa daratan. Sisanya yang 5,7 itu adalah lautan. Ya. Jadi sehingga untuk transportasi di negara kita yang paling efisien, yang paling murah itu ya transportasi laut. Ya. Andaikan kita menggunakan transportasi darat, tentu kita perlu bikin jembatan nyambung dari satu pulau lain, itu biayanya mahal. Ya. Ataupun melewat udara, ya kan, itu pun biayanya mahal, bahan bakarnya mahal, perawatan pesawat mahal. Maka dipilihlah transportasi laut. Dari zaman nenek moyang kita, makanya terkenal dengan nenek moyangku seorang pelaut.
Bagaimana nenek moyang kita, orang-orang kita zaman dulu itu sampai ke Madagaskar, ya. Orang-orang Sulawesi itu belayar dengan kapal bercadiknya, ya, itu sampai ke Madagaskar. Ya. Jadi ini basic kita ya, kenapa kita mempelajari hukum maritim. Walaupun kita hanya rating, tapi minimal kita paham kenapa kita belajar ini. Hukum maritim, menurut Kamus Hukum Black Law and Dictionary, adalah hukum yang mengatur pelayaran dalam arti pengangkutan barang dan orang melalui laut. Ya, jadi pelayaran dalam arti pengangkutan barang dan orang melalui laut, serta kegiatan kenavigasian dan perkapalan sebagai sarana moda transportasi laut, termasuk aspek keselamatan maupun kegiatan yang terkait langsung dengan perdagangan melalui laut, yang diatur dalam hukum perdata, hukum dagang, maupun diatur dalam hukum publik. Jadi yang disebut pelayaran adalah tadi disebutkan adalah pengangkutan barang, ya, pengangkutan barang dan orang, ya. Ada pengangkutan barang, kapal-kapal kargo, ada pengangkutan orang, ada kapal-kapal penumpang, kapal-kapal feri, kapal pesiar, itu adalah pengangkutan barang. Ada juga pengangkutan barang dan orang, ya. Dan kegiatan kenavigasian, kegiatan navigasi ini seperti adanya penyelaman, ada pemasangan kabel, adanya drilling, adanya offshore, penginikan sumber daya alam di laut, ya kan, pemasangan pipa-pipa, pemasangan kabel baut, itu adalah kegiatan kenavigasian. Ya, ada kapal survei, ada kapal pencari harta karun, ya, dan perkapalan sebagai sarana moda transportasinya. Kapal itu banyak modelnya, ada kapal tugboat, ada kapal feri, ada kapal roro, ada kapal tradisional, ya. Ada kapal supply, ada kapal survei, ada kapal penumpang, ada kapal tanker, dan lain sebagainya. Termasuk aspek keselamatan, ya. Jadi aspek keselamatan teman-teman di atas kapal itu diatur dalam hukum maritim, ya. Kita tahu bahwa kemarin ada perubahan-perubahan konvensi, ya. Ada Manila Labor Konvensi, ya kan, berapa jam kerja orang diatur, makanannya, kesehatannya. Walaupun Undang-Undang K3 itu sudah ada di negara kita, itu sudah disebutkan pada tahun 1970. Tapi konvensi Manila itu baru diadakan sekitar tahun 2010. Oke, ada dari sini yang bertanyakan teman-teman mengenai basic hukum maritim? Oke, kalau nggak ada kita lanjut. Tujuan hukum maritim. Apa sih tujuannya hukum maritim itu diadakan? Ya, untuk menjaga kepentingan tiap-tiap manusia dalam masyarakat maritim. Ya. Kepentingannya tidak dapat diganggu. Ya. Setiap kasus yang menyangkut kemaritiman diselesaikan berdasarkan hukum maritim yang berlaku. Siapa sih manusia masyarakat maritim itu? Nah, kita lihat di sini. Subjek hukum maritim pertama adalah manusia, ya. Tentu karena manusia yang membuat, karena untuk mengatur manusia itu. Manusia itu terdiri dari nahkoda kapal, ya, awak kapal. Nah, kenapa nahkoda tidak masuk dalam awak kapal? Nanti kita pelajari. Terus pengusaha kapal, pemilik muatan, pengirim muatan, penumpang kapal, dan lain sebagainya. Kedua, badan hukum. Badan hukum di sini perusahaan pelayaran, EMKL, AIMO, Ditjen Hupla, Apel, Kesabandaran, BKI, dan lain sebagainya. Tadi subjek, sekarang objek hukum maritim. Objeknya apa aja? Yaitu kapal, ya. Benda berwujud, ya, kapal, terlihat, perlengkapan kapal, muatan kapal, tumpahan minyak di laut, sampah di laut. Nah, ini adalah benda berwujud dari objek hukum maritim.
ketika teman-teman membuang limbah ke laut itu adalah objek maritim yang bisa ada peraturan dan undang-undangnya. Ya, sampah di laut, ya kan, membuang sampah di laut adalah satu objek hukum maritim. Benda tak berwujud, perjanjian-perjanjian seperti teman-teman melakukan PKL, perjanjian kerja laut, ya kan, perjanjian dengan perusahaan, kesepakatan-kesepakatan, surat kuasa, perintah lisan, itu adalah benda tak berwujud dari objek hukum maritim. Terus benda bergerak apa? Perlengkapan kapal, muatan kapal, tumpahan minyak di laut. Benda tak bergerak, galangan kapal, kantor, perusahaan pelayaran, banyak dan lain sebagainya. Tadi objek dan subjek. Sekarang adalah dua penggolongan hukum maritim. Pertama, hukum maritim nasional adalah hukum maritim yang diberlakukan secara nasional dalam suatu negara. Untuk di Indonesia, contohnya adalah 1. Buku kedua Kitab Undang-Undang Hukum Dagang tentang hak dan kewajiban yang timbul dari pelayaran. 2. Buku kedua bab 29 Kitab Undang Hukum Pidana tentang kejahatan pelayaran. 3. Buku ketiga bab 9 Kitab Undang Hukum Pidana tentang pelanggaran pelayaran. 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran. Peraturan Pemerintah Nomor 7 tentang kepelautan. Keputusan Menteri Perhubungan RI Nomor 70 tentang pengawakan. Itu hukum nasional ya yang berlaku di negara kita. Hukum maritim internasional, konvensi-konvensi internasional, konvensi tentang pelaut, tugas jaga pelaut, SCCW, MLC, banyak lain sebagainya, ISM Code, ya, itu adalah hukum maritim internasional. Dari subjek, objek, pengelolaan maritim, ada yang ingin ditanyakan, teman-teman? Jelas, Pak. Oke, jika kita lanjut ya. Oke, ini adalah salah satu contoh kasus hukum maritim internasional dan contoh kasus maritim nasional. Ya. Untuk hukum maritim internasional ini hanya salah satu contoh ya, banyak lagi yang. Pada tanggal 3 September 2021, ini ketika zaman COVID ya, dilakukan penahanan terhadap 3 orang kru kapal berbendera Korea. Mereka ditetapkan sebagai tersangka dikarenakan saat pesiar di negara India mereka tidak membawa dokumen pendukung. Nah, ini teman-teman harus dipahami ya, karena tidak semua negara itu petugasnya itu jujur, terutama di negara-negara yang kondisi rakyatnya menengah ke bawah. Salah satu contoh di India, mungkin bagi teman-teman yang bekerja di di luar ya, maksudnya di kapal-kapal asing dan kapal itu berlayar ke negara-negara di luar dengan negara kita, terutama di negara-negara yang masih petugasnya itu sering melakukan kecurangan-kecurangan. Salah satu contohnya adalah negara India. Ini bagi teman-teman bisa jadikan pelajaran kasus ini karena sering di sana kejadian seperti ini. Jadi kalau di negara India itu, misalnya taruhlah contohnya di kapal berbendera Korea, ini krunya orang Indonesia. Jadi kapal melakukan bongkar muat sekitar 4 hari. Ya. Jadi biasanya kita ketika hari pertama, hari kedua, hari ketiga, itu ketika pesiar itu tidak pernah ditanyakan dengan petugas itu paspor. Tidak pernah ditanyakan dokumen pendukungnya. Ya, kita pesiar nggak tanyakan tuh ya, paling saya hello ya, keluar pergi ya kan, nggak ditanyakan. Nah biasanya di hari terakhir, nah itu lakukanlah namanya, mungkin kalau teman-teman sering ini jebakan Batman ya. Jadi hari terakhir itu biasanya kan orang mau turun pesiar ingin beli makanan untuk nanti di pelayaran ya. Biasanya beli makanan, beli apa ya kan. Banyak yang pada turun tuh.
Nah, itu ketika keluar, ketika itu tidak ditanyakan. Ketika dia mau masuk ke dalam pelabuhan baru ditanyakan mana paspornya atau sorpasnya ya. Nah, ini ada 3 teman tidak karena orang nggak ditanyakan kok di India ini paspor, dia tidak bawa. Akhirnya ketika masuk baru dimasalahkan. Karena kan ini posisi dia di luar, ya, mau masuk nggak bisa. Jadi ini pelajaran buat teman-teman dimanapun, di negara manapun ya, bawa yang namanya paspor dan sorpas. Udah banyak kejadian seperti ini di negara India ya kan. Terus di negara-negara yang masih melaksanakan jam malam, ya, terutama di negara-negara komunis. Negara komunis di Korea, di Pyongyang, di Vietnam Utara itu masih ada jam malam. Makanya teman-teman harus perhatikan, walaupun misalnya petugasnya ngajak, udah nggak apa-apa, balik jam 1 atau 12 pagi, no problem. Jangan ya, tetap kita sebelum jam 12 pulang. Karena kalau kita nanti pulang pagi itu, kita banyak dikerjain oleh mereka. Apalagi negara komunis. Ya. Itu adalah salah satu contoh hukum maritim internasional. Nah, nanti kita belajar tentang kebangsaan kapal. Contoh kasus hukum maritim nasional adalah, contohnya nih, 3 orang ditetapkan tersangka tenggelamnya kapal motor penumpang Yuneis pada tanggal 13 Agustus 2021 ya, di daerah Banyuwangi. Jadi kapal motor penumpang ini berlayar itu dari Banyuwangi ke Bali, dari Ketapang ke Gilimanuk. Mungkin bagi teman-teman yang pernah masuk ke Selat Bali sama antara Ketapang Gilimanuk, itu arusnya sangat kuat. Arusnya sangat kuat, itu bisa di atas arusnya 10 knot. Jadi kapal itu tidak bisa langsung lurus. Misalnya dari Ketapang ke Gilimanuk itu tidak bisa langsung melintang lurus. Dia harus naik dulu ke atas, ke utara, baru turun. Ya. Karena ketika langsung, dia itu bisa dari samping arusnya itu, bisa kapal terbalik. Dan ini kapal ini pun terbalik, dikarenakan bukan pelayarannya, tapi karena penumpangnya penuh. Terus muatannya pun penuh, ya, overdraft jadi kapal itu. Jadi yang tersangkanya adalah nakoda, karena nakoda itu di dalam undang-undang itu bertanggung jawab kepada 4 hal. Pertama, kepada kru di atas kapal. Nakoda itu bertanggung jawab kesehatan, keselamatan kru di atas kapal, itu nakoda bertanggung jawab. Itu ada undang-undangnya. Jika nakoda tidak melakukan hal ini, ya, nakoda kita bisa diadili atau bisa dilaporkan ke Mahkamah Pelayaran agar dicabut ijazahnya. Terus kedua, nakoda bertanggung jawab kepada muatannya. Untuk kapal penumpang kan muatannya itu mobil dan orang, ada penumpang di sana, ada manusia. Terus ketiga, nakoda bertanggung jawab kepada kapal itu sendiri. Makanya sebelum kapal berangkat, nakoda melakukan declearance bahwa kapal sudah ready, kapal sudah siap, kapal sehat untuk berlayar. Yang keempat adalah nakoda bertanggung jawab kepada lingkungannya, ya, lingkungan lautnya, pelabuhannya, itu jaga kebersihan dan keamanan daripada laut itu sendiri. Jadi dalam hal ini nakoda sudah melakukan sebuah kesalahan, yaitu tidak bertanggung jawab kepada muatan dan tidak bertanggung jawab kepada kapalnya, sehingga kapal itu tenggelam, ya, karena overdraft. Terus kepala cabang, kenapa kepala cabang ini menjadi tersangka? Karena kepala cabang mengizinkan nakoda untuk menambah muatan, ya, menambah muatan sehingga overdraft kapal, karena overdraft itu membahayakan. Ya. Jadi kepala cabang pun menjadi tersangka. Terus yang ketiga tersangkanya adalah kepala sah bandar. Kenapa kepala sah bandar itu
kena juga jadi tersangka karena Kepala Sah Bandar mengeluarkan surat izin berlayar. Ya. Sudah tahu kapal ini bermasalah, masih diizinkan untuk berlayar. Yang walaupun mungkin nggak sampai 20 menit kapal sudah sampai gitu kan. Tapi kan risikonya sangat tinggi. Di situ adalah laut walaupun selat, tapi selat yang sangat berisiko. Sering kali terjadi kecelakaan antara Banyuwangi dan Bali. Mungkin itu aja teman-teman ya sebagai pengetahuan kita tentang hukum maritim internasional dan hukum maritim nasional. Itu sebagai pembukaan, sebagai dasar buat kita agar kita mengetahui ya. Mungkin suatu saat teman-teman menjadi pengusaha kapal, ya, entah menjadi pemilik kapal atau operator kapal, sudah tahu di ini bahwa semua itu diatur dalam hukum maritim. Oke ya, dari hal ini ada yang bertanyakan, kawan-kawan? Oke, jika tidak ada kita lanjutkan ke berikutnya. Kita tutup dulu. Yang lain pada kemana nih, Pak? Coba dipanggil. Kenapa kan? Boleh kita ada di sini. Boleh. Kita bawa ya. Yuk.
Oke, kita lanjut ya. Sekarang adalah aspek hukum yang berkaitan dengan kegiatan kepelautan. Undang-undang terkait dengan pelaut, pertama sebagai dasar tentu adalah dasar negara Republik Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Terus Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang ratifikasi UNCLOS, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber hayati dan ekosistemnya, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1905 tentang kepabeanan, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang karantina kesehatan, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian, Undang-Undang tentang hewan, ikan, dan tumbuh-tumbuhan. Pelaut, ya. Di sini di pasal 1 ayat 40 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang pelayaran, awak kapal, ya. Jadi awak kapal yaitu orang yang bekerja atau dipekerjakan di atas kapal oleh pemilik atau operator kapal untuk melakukan tugas di atas kapal sesuai dengan jabatannya yang tercantum dalam buku sijil. Ya. Jadi awak kapal nih di Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang pelayaran adalah orang yang bekerja di atas kapal oleh pemilik atau operator kapal untuk melakukan tugasnya di atas kapal sesuai dengan jabatannya yang tercantum dalam buku sijil. Ya, dalam buku pelaut kan buku pelaut Anda disijil, misalnya sebagai oiler. Ya, sebagai oiler, description job sebagai oiler adalah ini. Ya, jadi kalian harus pahami juga description job sebagai oiler adalah ini. Ya. Terus berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 30 Tahun 2008 tentang dokumen identitas pelaut. Ya, tadi tentang awak kapal adalah orang yang bekerja atau dipekerjakan di atas kapal oleh pemilik atau operator kapal. Pelaut adalah setiap orang, ya, setiap orang yang mempunyai kualifikasi keahlian atau keterampilan sebagai awak kapal. Jadi untuk mengetahui ya bahwa dia berkualifikasi, keahlian atau berkompetens atas keterampilan sebagai awak kapal itu harus ditunjukkan dengan sertifikat, ya. Makanya sekarang orang harus ngambil rating engine, ada able engine. Mungkin sebelum tahun 2008 itu ada namanya ATTD, ahli teknik tingkat dasar, ya. Terus ATT 5, ATT 4, dan seterusnya. Sekarang banyak lagi, ada BST, ada SSRT, banyak sertifikat yang diambil oleh pelaut. Makanya teman-teman di sini ingat bahwa menjadi pelaut itu tidak mudah dan tidak gampang, ya. Ambil short course silakan, ya kan, tapi kalian harus berilmu. Jangan hanya online terus cuma mau absennya aja, ya kan. Kalau saya kalau tidak masuk kelas saya anggap tidak hadir walaupun dia tulis absen, ya, karena itu konsekuensi, ya. Konsekuensi teman-temannya bisa hadir, kenapa dia tidak hadir? Kalaupun tidak bisa hadir, ya kan, kasih note catatan, oh saya sedang di kapal, Bas, saya sedang kerja, saya sedang ini. Silakan, karena online itu untuk kemudahan, tapi jangan dibuat menjadi mudah, ya. Karena itu adalah ciri-ciri orang yang malas. Jadi di dunia ini tidak ada orang yang bodoh, yang adalah hanya orang yang malas. Orang bodoh adalah orang yang tahu bahwa dia tidak tahu, ya, dan berusaha tidak mencari tahu.
Nah, itu orang bodoh. Ya. Dia sudah tahu, tidak tahu, ya kan? Tapi tidak mau cari tahu. Oke, kita lanjut tadi awak kapal, pelaut, ya kan. Sekarang di atas kapal, awak kapal itu terbagi menjadi dua. Pertama nakoda, kedua anak buah kapal. Nakoda adalah orang yang memimpin kapal. Jadi nakoda itu bukan anak buah kapal. Nakoda adalah pemimpin di atas kapal. Makanya di crew list itu selalu tertulis nakoda exclude kru. Nakoda tidak termasuk dalam kru. Berdasarkan Kitab Undang Hukum Dagang pasal 341D, 342, 397, 399, 408, 427, ya. Itulah nakoda adalah seorang pemimpin, nakoda adalah wakil dari perusahaan, nakoda adalah salah satu wakil owner, ya, salah satu wakil operasional kapal. Makanya kekuasaan nakoda di atas kapal itu sangat besar sekali. Ya. Terus kedua, anak buah kapal. Anak buah kapal adalah mereka yang terdapat pada daftar anak buah kapal atau monsterol atau crew list, ya. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang pasal 375, pasal 395, pasal 401, 413, 434, ya. Anak buah kapal ada mereka terdapat daftar anak buah kapal. Terus anak buah kapal itu sendiri terbagi menjadi dua. Pertama adalah perwira kapal. Ya. Jadi anak buah kapal terbagi menjadi dua, perwira kapal dan pembantu anak buah kapal. Perwira kapal adalah anak buah kapal yang oleh daftar anak buah kapal diberi pangkat perwira. Ya. Tentu untuk diangkat diberi pangkat perwira, dia harus, kita balik lagi ke atas ini, ya kan? Dia harus mempunyai kualifikasi, keahlian sebagai seorang engineer atau sebagai seorang masinis atau sebagai seorang officer. Ditunjukkan dengan sertifikasi bahwa orang ini dalam sertifikasi bahwa orang ini sudah berkompetens untuk menjadi seorang masinis, ya, entah masinis 4, masinis 3, masinis 2, atau KKM. Nah, itu perwira kapal, ya. Terus yang terakhir adalah pembantu anak buah kapal. Pembantu anak buah kapal adalah semua anak buah kapal selebihnya, ya. Jadi di luar perwira adalah semua anak buah kapal. Ada mandor, mulai mandor sampai wiper itu adalah anak buah kapal. Mulai dari bosun sampai klasi itu adalah anak buah kapal. Pembantu anak buah kapal. Jadi di atas kapal, pelaut, awak kapal itu dibagi menjadi dua, anak buah kapal, nakoda dan anak buah kapal. Anak buah kapal dibagi dua, perwira kapal dan pembantu anak buah kapal. Oke, sampai sini ada yang bertanyakan mengenai anak buah kapal? Oke, jika tidak ada yang bertanyakan, kita lanjut. Nakoda. Siapa sih nakoda? Nakoda adalah pemegang kewibawaan umum di atas kapal. Tadi kita sudah sebutkan bahwa nakoda itu ada 4 hal yang harus menjadi tanggung jawab dia di atas kapal. Pertama, dia bertanggung jawab kepada orang yang ada di atas kapal, kepada krunya, kepada ABK-nya, ya, kepada anak buah kapalnya, baik itu chief officer sampai klasi, baik itu chief engineer sampai wiper, itu adalah tanggung jawab daripada nakoda. Tanggung jawabnya mulai dari keamanan, kesehatan, keselamatan daripada orang-orang yang di atas kapal, itu adalah tanggung jawab daripada nakoda. Ya. Jadi nakoda itu seperti orang tua, ya, dia bertanggung jawab semuanya. Yang kedua, nakoda bertanggung jawab kepada muatannya, ya kan, muatannya mulai dari pelabuhan muat sampai nanti dibongkar, muatannya harus dalam kondisi utuh, ya.
tidak ada kekurangan apapun. Ketiga, nakoda bertanggung jawab kepada kapalnya itu sendiri, perawatan kapalnya, apa berjalan, kontrol kapalnya, ya kan, apakah berjalan atau tidak, ya. Terus nakoda bertanggung jawab pada lingkungannya. Nakoda juga sebagai pemimpin kapal, berdasarkan apa? Pasal 341 Kitab Undang Hukum Dagang. Nakoda sebagai penegak hukum, sebagai jaksa, sebagai polisi, sebagai hakim, ya, pada pasal 387, 388, 390, 394 Kitab Undang Hukum Dagang. Jadi tanggung jawab nakoda itu besar. Jika ada permasalahan di atas kapal, nakoda harus bisa menyelesaikan. Apalagi kapal di laut ya, kecuali kapal di pelabuhan. Nakoda harus mengambil sebuah keputusan. Ya. Apakah ini harus dilaporkan ke pihak berwajib atau bisa saya investigasi? Hanya cukup oleh saya. Karena dia punya wewenang. Ya. Jangan nakoda itu melemparkan tanggung jawabnya kepada orang lain, kepada bawahannya, kepada ABK-nya. Terus nakoda sebagai pegawai pencatatan sipil. Mungkin dari teman-teman yang ada di atas kapal, ya, yang mungkin masih bujangan, itu misalnya salah satu contoh mungkin teman ada yang punya pacar di daerah Bitung, ya, dan kapal ini masuk Bitung gitu. Bisa nakoda melakukan mencatatkan pernikahan, yang melakukan pernikahan di atas kapal. Nakoda sebagai pegawai pencatatan sipilnya panggil pendeta di atas kapal atau panggil ustadz di atas kapal untuk menikahkan, ya kan, mungkin kalian dengan pacar kalian di daerah, ya kan, yang kapal itu masuk sana. Itu bisa, dan itu bisa lebih efisien, bisa saving cost. Mungkin nggak perlu bayar nakoda untuk mencatatkan ininya, ya kan, paling hanya panggil ustadz atau panggil pendeta, ya kan, makanan koki suruh masak yang enak. Nah ini kalau teman-teman mau menikah gratis, ya kan, mau menikah murah, nakoda bisa melakukan catatan sipil. Jika ada orang melahirkan di atas kapal, jika ada ibu-ibu melahirkan di atas kapal, nakoda juga bisa mencatatkan kelahiran anak itu, namanya siapa, bisa menjadi catatan, ini kan bisa menjadi akte kelahiran. Ya, paham ya? Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang kependudukan itu ada tanggung jawab nakoda di sana. Terus nakoda sebagai notaris, ya mungkin temen, ya kan, mau bikin notaris, mau bikin PPAT, undang-undang tanah, nggak punya duit, nakoda suruh jadi notaris, bikin pasal-pasalnya. Nah, baru kita ke darat minta job dari ahli notaris. Itu biayanya lebih murah. Oke, dari tanggung jawab nakoda ini ada yang ingin ditanyakan teman-teman? Oke, jika tidak ada kita lanjut. Ya. Ini. Pasal 385 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Nah, itu berbunyi bahwa tanpa izin nakoda, anak buah kapal tidak boleh meninggalkan kapal. Jika melanggar, ya kan, teman-teman kena pasal nih. Pasal 385 telah melanggar 38. Nah, ini jika nakodanya pinter, jika nakodanya tahu pasal-pasal tentang tanggung jawab dia. Jadi tanpa izin nakoda, anak buah kapal tidak boleh meninggalkan kapal. Baik itu turun sementara untuk pesiar atau turun send off dengan tiba-tiba. Kecuali, ya kan, kita sudah mengikuti prosedur, kontrak sudah habis, sudah one notice, tapi belum ada penggantinya, kita berhak. Karena itu hak kita. Tapi kalau belum waktunya, kita sudah minta turun, belum one notice, kita minta turun, nah kita kena pasal ini. Bila nakoda menolak memberikan izin, maka atas permintaan anak buah kapal itu, ia wajib menyebutkan alasan penolakannya. Ya. Jadi kenapa ditolak? Ya kan, kita sudah habis kontrak, sudah lapor 1 bulan sebelumnya. Kenapa tidak boleh turun?
Oh, alasannya mungkin belum ada penggantinya, belum ada persiapan penggantinya. Tapi kalau kita sudah prosedur jalankan, kita berhak, ya kan, dimanapun kita turun. Mau ada pengganti atau tidak pengganti, ketika kita turun, kita tidak kena sanksi. Kalau kita masih diberi sanksi, kita kasih pasal ini ke perusahaan, ya, pasal 385. Saya sudah melakukan prosedur. Jadi kesalahan adalah di perusahaan. Kenapa tidak menyiapkan? 1 bulan saya sudah notice, sudah ini, ya kan? Dan waktunya saya sudah habis kontrak. Kenapa? Nah, berarti manajemen kapal, manajemen crewingnya tidak berjalan dengan baik, sehingga untuk rolling daripada crewingnya dia terkendala. Ya, jadi kita berhak. Ya. Oke, saya akan ikut terus, tapi saya minta kompensasi, misalnya. Walaupun nambahnya 2 atau 3 hari, saya minta kompensasi 1 bulan gaji. Itu bisa, ya kan? Kalau enggak, ya udah saya turun. Jadi kita dengan gentle, dengan ini kita sudah tahu undang-undang, kita lakukan. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Ya, ingat ya, entah itu mau pesiar atau kita mau send off, ya kan, tanpa izin nakoda, tapi nakoda pun harus memberitahu, ya kan, kenapa dia tidak mengizinkan orang untuk turun. Ya. Ini konvensi tentang perbatasan sebuah negara. Ya. Nah ini yurisdiksi kriminal di atas kapal asing. Jadi kita harus tahu bahwa negara bendera kapal itu adalah undang-undang yang berlaku di atas kapal. Jadi undang-undang negara itulah yang berlaku di atas kapal sesuai dengan negara bendera kapal, sesuai dengan bendera yang ada di atas kapal. Misalnya kapal itu berbendera Indonesia, maka undang-undang, setiap ada masalah di atas kapal, undang-undang yang berlaku adalah Undang-Undang Negara Republik Indonesia. Ya. Selama kapal itu ada di lautan bebas, ya, entah itu mau di laut, di Samudra India, mau di Samudra Atlantik, Samudra Pasifik, Samudra, semuanya selama di laut bebas, maka undang-undang yang berlaku adalah Undang-Undang Negara Bendera itu sendiri. Andaikan kapal itu berlabuh atau sandar, maka yang berlaku adalah undang-undang di mana kapal itu berlabuh atau di mana kapal itu sandar. Misalnya kapal itu berbendera Indonesia dan dia sandar di Singapura, maka undang-undang dan peraturan semua adalah berdasarkan Undang-Undang Negara Singapura. Ya. Jika kapal itu berlayar di laut pedalaman, ya negara-negara yang punya sungai atau punya laut pedalaman, seperti kalau di negara Indonesia itu, negara kita ada Laut Jawa. Laut Jawa itu termasuk laut di dalam pedalaman. Ya. Kalau di Natuna itu ada laut perbatasan, zone ekonomi eksklusif, ya. Ya. Jadi kalau di laut pedalaman pun undang-undang yang berlaku adalah undang-undang di mana kapal itu berada, bukan di mana berdasarkan bendera kapal. Ya. Jika kejadian terjadi di laut teritorial di perbatasan, maka tetap yang berlaku adalah negara bendera. Ya. Jadi yurisdiksi kriminal yang sedang melintasi laut teritorial untuk menangkap siapapun atau untuk mengadakan penyidikan yang bertalian dengan kejahatan apapun yang dilakukan di atas kapal selama lintas demikian, kecuali dalam hal yang berikut. Ya. Jadi negara yang teritorial berbatasan itu tidak bisa punya hak, ya. Misalnya di atas kapal itu dia mau ngecek teroris, mau ngecek apa, selama itu di laut perbatasan maka tidak berlaku, kecuali ya kan apabila akibat kejahatan itu dirasakan di negara pantai, mungkin di atas kapal ada pembajak, ada teroris yang membajak kapal, nah, itu kan ketika bermasalah nanti akan mengakibatkan
kejahatan ini dirasakan oleh negara pantai tersebut. Apabila kejahatan itu termasuk jenis yang mengganggu kedamaian negara, ya kan di situ ada pembajakan, ya kan ada bawa mesin-mesin senjata api yang mesin, ya, nah, itu bisa. Ya, mungkin ada niat ingin nabrakin kapalnya ke pelabuhan, nah, itu bisa terjadi. Itu bisa negara pantai melakukan tindakan. Ya. Apabila telah diminta bantuan penguasa setempat oleh nakoda, jadi nakoda mungkin tidak bisa mengatasi di atas kapal ada perkelahian antar dua kelompok gitu kan di atas kapal, ini tidak bisa ditangani oleh nakoda. Nakoda berdasar lapor ke diplomasi, kalau tidak bisa lapor ke embassy, kedutaan, dia bisa langsung ke agen yang akan teruskan ke tim keamanan, ya, entah itu lapor ke polisi, bea cukai atau lain sebagainya. Terus keempat, apabila tindakan demikian diperlukan untuk menumpas perdagangan gelap narkotika atau bahan psikotrofis, misalnya untuk menumpas perdagangan traffic jack, ya, perdagangan manusia, ya, itu bisa kapal langsung ditahan atau ditangkap, diinterogasi, investigasi kapal. Oke, tadi kita sudah belajar tentang bendera, ya. Ingat teman-teman, ketika belayar itu kapalnya berbendera apa? Kalau kapal berbendera kemudahan seperti Liberia, seperti Panama, itu adalah bendera kemudahan. Itu ketika terjadi sesuatu, kadang-kadang negara mereka tidak bertanggung jawab. Nah, ini hati-hati teman-teman yang berlayar di bendera-bendera kemudahan. Ketika terjadi perselisihan, itu negara bendera kemudahan itu jarang bertanggung jawab. Ini adalah sekedar pengetahuan buat teman-teman tentang otoritasi pelabuhan. Jadi pertama adalah otoritas pelabuhan, OP. Nah, kalau di pelabuhan-pelabuhan besar itu atau pelabuhan ini biasanya terpisah, tapi biasanya menjadi satu antara OP dan Sabandar, ya, di pelabuhan-pelabuhan kecil atau di luar negeri itu namanya harbor master. Jika teman-teman mendapat kesulitan atau mendapatkan masalah di kapal, tinggal permasalahannya apa? Misalnya permasalahannya adalah sudah 3 bulan kerja di kapal tidak digaji-gaji, ya kan? Itu bisa laporkan ke harbor master atau otoritas pelabuhan atau Sabandar. Ya, bisa laporkan ke sana, lapor, ya, bahwa walaupun dalam negeri mungkin teman-teman sudah 2 bulan tidak gaji atau tidak sesuai dengan perjanjian kerja lautnya, bisa laporkan ke OP, ke Sabandar. Ya. Kalau bermasalah dengan barang-barang, ya, bisa lapor bea cukai. Jika berhubungan dengan keimigrasian, ya, paspor mati atau apa, lapor ke imigrasi. Dan rata-rata di pelabuhan-pelabuhan besar ini, kantor-kantor ini ada di dalam pelabuhan, ya. Sistem karantina kesehatan pelabuhan ini paling terkenal kemarin ketika zaman COVID, ya, karantina kesehatan KKP pelabuhan. Oke, dari hal ini ada yang mau ditanyakan teman-teman? Nah, ini undang-undang tentang kepabianan, ya. Apa aja yang boleh dan tidak untuk dimasukkan, ya. Mungkin teman-teman yang belayar tapi sambil berdagang, ya kan, nggak masalah, ya kan. Tahu undang-undang apa yang harus dibayar, karena pelaut itu maksimal itu $2.000. Ya, $2.000 itu tidak kena biaya. $2.000 berarti sekitar 30 juta. Ya. Jadi tidak kena biaya denda pajak. Maksudnya denda biaya masuk. Ya. Ini tentang karantina kesehatan. Ini juga teman-teman yang harus paham nih. Jadi kapal, terutama kapal-kapal yang keluar masuk suatu negara, ya. Biasanya kapal ketika masuk
pertama di sebuah negara itu kan sebelum karantina kesehatan naik, itu siapapun tidak boleh naik dan turun. Mau itu bea cukai, mau itu polisi, mau itu keagenan. Nah, biasanya keagenan ini datang bareng sama karantina. Nah, ditujukan dengan bendera kuning di tiang itu. Bendera kuning itu maksudnya bahwa kapal ini masih dalam pengawasan karantina kesehatan, ya. Dan itu tidak boleh ada orang yang pesiar kecuali, ya kan, orang ini memang sakit dan sudah diizinkan oleh pengawas karantinaan, ya, baru boleh turun. Ya. Apabila melanggar dari pasal 19 ayat 3, di bawahnya ada pasal 90. Perbuatan dalam pasal 19 ayat 3 dapat menyebabkan, ya. Jadi isinya itu adalah menyebarkan penyakit dan atau faktor risiko kesehatan yang menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun. Ya. Ini jika kita melanggar pasal 19, kita terkena pasal 90, ya, atau denda paling banyak 15 miliar rupiah. Bayangkan 15 miliar rupiah kita kena denda, ya kan? Mungkin kita kerja seumur hidup pun di atas kapal kita belum tentu dapat. Oke ya. Setiap orang wajib mematuhi penyelenggaraan karantina kesehatan. Ya. Dengan mempelajari ini, teman-teman akan paham apa dan yang bisa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak dilakukan, dan hak-hak teman-teman. Dengan mengetahui ini akan paham, ya. Oh, ini ketika melakukan ini saya pasalnya ini. Ketika kita menuntut orang, oh pasalnya ini. Jadi walaupun kita orang mesin, ya, bukan berarti kita harus buta tentang hukum. Saya pun orang mesin, sama dengan teman-teman di kalian, ya, bahwa tanggung jawab apa sebagai pekerja kita sudah lakukan, misalnya pekerjaan-pekerjaan, ya. Tapi hak-hak kita seperti penggajian atau nanti ketika belajar K3 bahwa apa kita tidak dapat septisus, tidak dapat apa, itu kita bisa laporkan ke Nakoda. Nakoda adalah tanggung jawab pada keselamatan dan kesehatan kerja kita, ya. Itu bisa laporkan. Nah, tadi pasalnya pasal ini cap bertanggung jawab. Ya. Tadi sudah saya kasihkan, nah, tinggal teman-teman baca, ya. Oke, dari hal ini ada yang bertanyakan, teman-teman? Jika tidak ada yang bertanyakan, mungkin sekian dulu ya. Sisanya teman-teman bisa baca, itu hanya isi daripada undang-undang. Jadi sebelum kita selesai, mungkin teman-teman bisa open video untuk absen, ya. Bisa dibuka videonya untuk absen, agar jelas siapa yang masuk kelas dan yang tidak. Jadi yang masuk kelas hanya 6 orang, ya. Oke, teman-teman, tetap semangat belajar. Kita sudah tahu tentang hukum dan tanggung jawab kita, ya. Tetap bekerja semaksimal mungkin. Jika ada perselisihan, kalian tinggal baca-baca, ya. Itu PKL saya isinya begini. Kok saya mendapatkan seperti ini? Banyak perselisihan itu mengenai PKL. Makanya kita butuh kerja, siapapun butuh kerja. Mungkin ketika kita tanda tangan perjanjian kerja laut itu kan biasanya cepat sekali kan, oh kita mau berangkat. Nah kalau sekarang kan zaman udah canggih, kalian foto atau scan itu perjanjian kerja laut kalian yang sudah tertangani, baru pelajari di atas kapal, baca-baca, ya. Nah, karena perjanjian kerja laut itu sama semua, perjanjian kerja laut yang dikeluarkan oleh sah bandar itu sama semua, dan gajinya itu adalah sudah tentukan bahwa gaji di atas kapal UMR, ya. UMR terbesar di Indonesia itu di mana, ya kan? Nah, itu makanya kalau ada teman-teman
masih gaji Nebo itu bisa ditanyakan kepada karena ketika di tangan di Sabandar sudah menentukan ya. Nah, biasanya di perusahaan-perusahaan yang nakal itu oh ini gaji sama bonus ada apa gitu kan. Nah, jadi gaji total padahal yang diinginkan oleh Sabandar itu adalah gaji basic ya, bukan gaji total semua. Mungkin itu aja buat kalian. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajar kerja yang rajin ya. Tidak usah ikut teman-teman yang memprovokasi. Oke, tetap semangat. Sampai berjumpa lagi di mata kuliah yang lain. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.